Diceritakan ada seorang pemuda bernama Kamado Tanjiro. Dia hidup dari keluarga yang sangat sederhana. Rumahnya berada di pegunungan. Tanjiro bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan berjualan arang. Dia punya 5 adik dan seorang ibu sementara ayahnya sudah meninggal. Tanjiro adalah pribadi yang sangat ramah dan senang membantu orang. Jika ada orang yang meminta tolong padanya, dia selalu mengiyakannya. Suatu ketika Tanjiro terlambat pulang ke rumah. Hari pun mulai gelap. Dia ditawari oleh seorang penduduk untuk mampir. Orang tersebut bilang pada Tanjiro berbahaya jika pulang terlalu malam karena ada iblis yang berkeliaran. Hal ini dikarenakan iblis selalu mencari mangsa di malam hari, terutama manusia. Orang tersebut menyuruh Tanjiro untuk menginap di rumahnya dan pulang besok pagi. Keesokan harinya, dia kembali melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, dia mencium bau darah yang berasal dari rumahnya. Ketika sampai di sana, dia melihat seluruh keluarganya sudah tewas, terkecuali satu orang yaitu adiknya yang bernama Nezuko. Tanjiro buru-buru membawa adiknya ke dokter yang berada di kota. Namun di tengah perjalanan, Nezuko terbangun dan sudah menjadi iblis. Nezuko tidak bisa mengendalikan diri lalu menyerang kakaknya sendiri, Tanjiro. Tanjiro berpikir apa jangan-jangan Nezuko menyerang keluarganya sendiri. Tapi Tanjiro ragu karena Nezuko tergeletak dalam posisi melindungi adiknya. Ditambah masih ada sisa satu bau lagi yang dia cium di rumahnya. Sembari menahan adiknya yang hendak menggigit Tanjiro, tiba-tiba Nezuko meneteskan air mata. Lalu datang seorang pemuda yang hendak menyelamatkan Tanjiro. Pemuda itu mencoba menebas Nezuko dengan pedang, namun Tanjiro menyelamatkan Nezuko. Pemuda itu bertanya, kenapa kau melindunginya? Tanjiro bilang bahwa Nezuko adalah adiknya. Pemuda tersebut langsung menangkap Nezuko dan menjelaskan bahwa dirinya adalah pemburu iblis yang bertugas membasmi iblis. Tanjiro memohon pada pemuda tersebut untuk melepas Nezuko. Dia berkata akan mencari obat untuk adiknya agar bisa kembali jadi manusia. Sekaligus akan mencari orang yang membuat adiknya jadi seperti ini. Tapi pemuda tersebut masih tidak percaya dengan ucapan Tanjiro. Tanjiro sampai bersujud agar adiknya tidak dibunuh. Pemuda tersebut kesal dan memarahi Tanjiro. Dia berkata untuk tidak memohon karena menurutnya sikap Tanjiro menunjukkan bahwa dirinya orang yang lemah. Tanjiro bangkit dan menyerang pemuda tersebut dengan kapak dan batu. Dia melempar batu kemudian menyerbu dengan kapaknya. Saat Tanjiro dijatuhkan, rupanya kapak sudah melayang di atas kepala pemuda tersebut. Beruntungnya kapak itu tidak mengenainya. Nezuko yang melihat kakaknya tersungkur mencoba memberontak dan melindungi kakaknya. Pemuda tersebut terkejut ada seorang iblis yang melindungi manusia untuk pertama kalinya. Akhirnya setelah melihat tekad Tanjiro dan perilaku Nezuko, dia memutuskan untuk mencoba mempercayai mereka berdua. Saat Tanjiro terbangun, Nezuko sudah ada di sampingnya. Pemuda tersebut berkata pada Tanjiro untuk menemui seorang kakek bernama Urokodaki Sakonji yang tinggal di kaki gunung Sagiri. Dia berpesan untuk mengatakan Tomioka Gyu yang mengirimnya. Tomioka berpesan jangan sampai Nezuko terkena sinar matahari. Kemudian dia pergi meninggalkan Tanjiro dan Nezuko. Disinilah petualangan Tanjiro dan Nezuko dimulai. Mereka berpamitan dengan keluarganya setelah menguburkan mereka dengan layak. Untuk menjaga adiknya dari sinar matahari, Tanjiro membopong adiknya dengan keranjang dan menutupinya dengan kain. Saat malam tiba, Tanjiro mencium bau darah di dekat kuil tempatnya ingin istirahat. Di sana ada iblis yang memakan manusia. Tanjiro langsung diserang oleh iblis itu. Sementara Nezuko terdiam karena dihadapkan oleh bau darah manusia. Nezuko berusaha sekuat tenaga menahan nafsunya. Dia langsung menyerang iblis tersebut dan menyelamatkan kakaknya. Dengan bekerja sama, mereka berhasil mengalahkan iblis tersebut. Setelah beberapa saat, tiba-tiba muncul seseorang dengan topeng Tengu. Dia mengenalkan diri bahwa dirinya bernama Urokodaki Sakonji. Beliau berkata akan mengetes Tanjiro apakah layak jadi seorang pemburu iblis. Setelah berlari cukup jauh, Tanjiro sampai di rumah Urokodaki sembari menggendong adiknya. Urokodaki berkata bahwa latihannya baru dimulai sekarang. Tanjiro mendaki gunung bersama Urokodaki. Ketika sampai di puncak, dia menyuruh Tanjiro menuruni gunung hingga batas waktu matahari terbit. Tanjiro dengan pede menuruni gunung, tapi nyatanya tidak semudah itu. Di sana banyak jebakan yang jadi penghalang Tanjiro. Sekarang Tanjiro paham bahwa seluruh tempat telah dipasang perangkap. Dengan susah payah, Tanjiro menuruni gunung sambil menghindari semua jebakan. Dengan indera penciumannya yang tajam, Tanjiro memprediksi dari arah mana saja jebakan tersebut datang. Akhirnya, dia berhasil turun gunung dan sampai di rumah Urokodaki sebelum matahari terbit. Urokodaki melatih Tanjiro untuk menjadi seorang pembasmi iblis. Tanjiro akan dilatih Urokodaki hingga menurutnya Tanjiro sudah pantas mengikuti seleksi pasukan pembasmi iblis. Tanjiro dilatih bagaimana cara menggunakan pedang. Tanjiro juga diajari teknik pernapasan air. Sudah 6 bulan Tanjiro berlatih dengan Urokodaki. Selama 6 bulan itu juga Nezuko tertidur untuk waktu yang lama.
Tanjiro sudah semakin ahli memakai pedang hingga Urokodaki memutuskan sudah tidak ada lagi yang bisa dia ajarkan. Latihan terakhir Tanjiro adalah memotong batu besar. Ini adalah tes terakhir bagi Tanjiro. Jika Tanjiro bisa membelah batu itu, maka Urokodaki akan mengizinkan Tanjiro mengikuti seleksi pasukan pembasmi iblis. Tentu saja memotong batu besar sangatlah sulit, apalagi hanya dengan pedang. Selama setengah tahun mencobanya, Tanjiro belum juga bisa membelah batu itu. Tanjiro sedih dan merasa ingin menyerah. Di saat itulah muncul seorang laki-laki yang memakai topeng rubah. Laki-laki tersebut mengolok Tanjiro karena seorang laki-laki tidak boleh merengek. Laki-laki itu menyerang Tanjiro dengan pedangnya. Meskipun hanya dengan pedang kayu, dia berhasil mengalahkan Tanjiro yang memakai pedang sungguhan. Dia berkata pada Tanjiro bahwa Tanjiro tidak mempelajari dan menguasai apapun yang diajarkan Urokodaki, terutama teknik pernafasan fokus penuhnya. Dia menghajar Tanjiro dengan pedang kayunya hingga Tanjiro pingsan. Ketika Tanjiro terbangun, ada seorang perempuan di dekatnya. Tanjiro bertanya siapa dia. Namanya adalah Makomo. Sementara laki-laki yang menghajar Tanjiro adalah Sabito. Makomo berkata pada Tanjiro, pernapasan fokus penuh itu mempercepat aliran darah dan detak jantung, yang bisa membuat suhu tubuh meningkat dan menjadikan seseorang sekuat iblis walau punya tubuh manusia. Hal ini bisa memperbesar kapasitas paru-paru. Setengah tahun berlalu semenjak penjelasan dari Makomo. Tanjiro tanding ulang melawan Sabito. Dia menarik pedangnya dan kali ini Sabito memakai pedang sungguhan. Dengan hanya satu kali serangan, Tanjiro untuk pertama kalinya berhasil menebas Sabito. Dia memotong topeng Sabito dan wajahnya tersenyum melihat Tanjiro. Tanpa Tanjiro sadari, dia sudah berhasil memotong batu besar di hadapannya. Urokodaki datang ke tempat latihan Tanjiro dan melihat batu tersebut berhasil terbelah. Urokodaki nggak menyangka Tanjiro berhasil melakukannya. Dia mengizinkan Tanjiro mengikuti seleksi akhir dan berkata Nezuko akan dijaga olehnya. Sebelum berangkat, Tanjiro diberi topeng oleh Urokodaki. Itu adalah jimat agar menjauhkan Tanjiro dari kesialan. Keesokannya Tanjiro berangkat. Dia titip salam pada Sabito dan Makomo ke Urokodaki. Urokodaki terkejut karena seharusnya mereka berdua sudah mati. Sampailah Tanjiro di tempat seleksi. Dia bertemu dengan banyak peserta. Aturan dalam ujian ini adalah harus bertahan hidup selama 7 hari di wilayah yang penuh dengan iblis. Tanjiro membasmi setiap iblis yang dia temui. Tanjiro memakai teknik pernapasan air untuk mengalahkan iblis-iblis dengan menebas leher mereka. Tanjiro mencium bau menyengat di dekatnya. Di sana muncul iblis dengan ukuran cukup besar. Iblis tersebut menyerang peserta lain. Tanjiro berusaha menyelamatkannya. Iblis tersebut melihat topeng yang dipakai Tanjiro, lalu dia sadar dirinya pernah memakan orang yang memakai topeng seperti Tanjiro. Dia juga bilang tentang Sabito dan Makomo yang sudah dia makan. Tanjiro emosi mendengar perkataan iblis itu dan langsung menerjangnya. Tanjiro terkena serangan namun berhasil bangkit. Tanjiro coba menyerang leher iblis itu. Iblis tersebut pede kalau leher kerasnya tidak akan terpotong. Tapi ternyata dengan mudah Tanjiro memotong lehernya. Itu dikarenakan Tanjiro adalah satu-satunya orang yang berhasil memotong batu besar. Malam berlanjut hingga akhirnya 7 hari terlewati. Tanjiro berhasil lulus ujian, hanya tersisa dirinya dan 3 peserta lain. Sementara sisanya sudah tewas. Setelahnya Tanjiro dibolehkan memilih biji baja sesuai keinginannya. Nantinya biji baja itu akan jadi bahan untuk pedang Tanjiro. Dia kembali ke rumah Urokodaki usai lolos seleksi. Di sana Nezuko terbangun dan menyambut kepulangan Tanjiro. Urokodaki bersyukur Tanjiro berhasil pulang dengan selamat. 15 hari kemudian datang seseorang dengan topeng ke rumah Urokodaki. Namanya adalah Haga Nezuka. Dia adalah seorang penempa pedang. Dia memberikan pedang tersebut pada Tanjiro. Pedang Nichirin adalah pedang khusus untuk membasmi iblis. Pedang itu berubah menjadi hitam pekat ketika digenggam Tanjiro. Dari sinilah misi pertama Tanjiro dimulai. Seekor gagak yang bisa berbicara datang. Dia memberikan misi pada Tanjiro untuk pergi ke kota di sebelah timur laut. Di kota itu ada rumor seorang gadis yang terus menghilang setiap malam. Sebelum berangkat, Tanjiro diberi kotak kayu yang bisa digunakan untuk membawa adiknya kemana-mana oleh Urokodaki. Mereka berdua pun pergi ke kota tempat misi pertamanya. Sesampainya di sana, Tanjiro mendengar isu tentang orang hilang dari warga sekitar. Dia mencium bau iblis dan memutuskan untuk menunggu hingga malam hari menunggu iblis tersebut muncul. Saat hari sudah gelap, Tanjiro menyadari adanya pergerakan iblis dan pergi ke asal baunya. Ternyata iblis tersebut bersembunyi di bawah tanah. Iblis tersebut muncul. Iblis itu marah dan menyerang Tanjiro. Jumlah mereka ada 3. Dengan teknik pernapasan airnya, Tanjiro menyerang mereka. Tanjiro kesulitan menyerang karena mereka selalu masuk ke dalam tanah. Namun Nezuko membantunya. Iblis tersebut heran kenapa ada iblis yang membantu manusia. Sekarang Nezuko ikut bertarung dengan Tanjiro. Tanjiro berhasil mengalahkan 2 iblis, sementara iblis lainnya bertarung dengan Nezuko. Nezuko sempat terluka, tapi Tanjiro datang membantu memojokkan iblis tersebut. Tanjiro bertanya padanya tentang siapa Kibutsu
suci Muzan. Nama ini dia peroleh dari Urokodaki. Menurut Urokodaki, Muzan tahu bagaimana cara mengubah iblis kembali jadi manusia. Iblis tersebut tidak mau mengaku dan malah menyerang Tanjiro. Akhirnya Tanjiro membalas serangannya dan berhasil memotong leher iblis itu. Tanjiro dan Nezuko berhasil menyelesaikan misi pertamanya. Burung gagak pembawa pesan menghampiri Tanjiro dan menyampaikan misi dia berikutnya. Tanjiro harus pergi ke Asakusa Prefektur Tokyo. Rumor mengatakan ada iblis yang bersembunyi di sana. Tanjiro langsung pergi ke sana. Dia tampak kebingungan dan tidak terbiasa dengan padatnya lalu lalang penduduk. Secara mengejutkan, dia mencium aroma yang tidak asing. Aroma seorang iblis yang sama persis dengan yang ada di rumahnya dulu. Tanjiro langsung mencarinya. Dia mencium bau tersebut dan berasal dari seorang laki-laki yang membaur di antara orang-orang. Dan benar, laki-laki tersebut adalah Kibutsuji Muzan. Ketika Tanjiro hendak menyerangnya, ternyata Muzan menggendong seorang anak. Bahkan dia juga punya istri. Tanjiro sadar Muzan hidup berbaur dengan manusia. Muzan yang tahu Tanjiro mencurigainya mencoba mengalihkan perhatian dengan mengubah salah seorang warga menjadi iblis. Mau tidak mau, Tanjiro harus mementingkan warga tersebut agar berhenti mengamuk karena menjadi iblis di tengah kota. Akhirnya dia membiarkan Muzan pergi. Sambil berteriak, Tanjiro berkata dia akan mencari Kibutsuji Muzan kemanapun dia pergi meskipun ke neraka sekalipun. Saat Tanjiro coba menghentikan iblis yang mengamuk, muncul aroma yang berasal dari iblis lain. Datang seorang perempuan dan anak laki-laki. Mereka mengaku adalah seorang iblis. Dia juga bilang ingin membunuh Kibutsuji Muzan dan akan membantu Tanjiro. Muzan yang sudah berada menjauh mengutus anak buahnya untuk menyerang Tanjiro. Muzan tahu Tanjiro akan jadi ancaman yang merepotkan. Hal ini dikarenakan Tanjiro memakai anting Hanafuda sama seperti yang digunakan oleh seorang pembasmi iblis di masa lalu. Tanjiro dan Nezuko kembali menemui dua iblis yang ditemui di kota. Anak laki-laki itu mengantar Tanjiro dan Nezuko ke rumahnya. Di sanalah tempat tinggal dari iblis yang bernama Tamayo dan Yushiro. Mereka berdua sama seperti Nezuko, yaitu bisa mengendalikan diri tanpa perlu memakan manusia. Tamayo berkata selain Muzan tidak ada yang bisa menciptakan iblis. Tamayo sedang melakukan penelitian untuk mengubah iblis kembali jadi manusia. Namun dirinya yang sekarang belum bisa melakukannya. Menurutnya dia butuh banyak iblis untuk diteliti. Dia meminta tolong pada Tanjiro untuk meneliti darah Nezuko. Yang kedua, dia ingin Tanjiro mengambil sampel darah iblis yang dekat dengan Kibutsuji Muzan. Iblis yang dekat dengan Muzan artinya kekuatannya hampir setara dengan Muzan. Tanjiro percaya pada Tamayo dan mengiyakan permintaan Tamayo. Setelah mereka ngobrol, tiba-tiba muncul serangan dari dua iblis utusan Muzan. Mereka menyerang rumah tempat persembunyian Tamayo. Nama kedua iblis itu adalah Yahaba dan Susamaru. Mereka menggunakan bola untuk menyerang dan bisa mengarahkan semau mereka. Meskipun cuma bola, tapi bisa sampai menghancurkan rumah. Tanjiro mencium bau yang sangat pekat dari kedua iblis ini, menandakan mereka adalah iblis yang cukup kuat. Mereka juga bilang bahwa mereka adalah iblis 12 bulan, iblis yang berada langsung di bawah perintah Muzan. Tanjiro mengalami kesulitan mengatasi bola-bola liar yang dikendalikan iblis tersebut. Yushiro membantu Tanjiro dengan memberinya jimat yang bisa membuatnya melihat arah dari bola-bola itu. Berkat itu, Tanjiro berhasil menyerang balik mereka. Nezuko bertugas menyerang Yahaba agar berhenti mengarahkan bola-bola itu, sementara Tanjiro yang mengurus Susamaru. Dia berhasil memotong tangan Susamaru, tapi sayangnya dia bisa beregenerasi. Yahaba menyerang Tanjiro dengan kemampuan yang ternyata juga bisa mengubah arah selain bola. Tanjiro terpontang-panting ke sana kemari. Dia terus menahannya dengan teknik pernapasan air miliknya. Untungnya Yahaba lenyap dan Tanjiro masih bertahan. Tersisa Susamaru. Dia berhadapan dengan Tamayo, Nezuko, dan Yushiro. Tamayo mengeluarkan kemampuannya. Dia bisa mengutuk lawan yang menyebabkan penurunan fungsi otak dan membuat korbannya mengakui kebohongan. Tamayo mengatai Muzan di depan Susamaru. Kata Tamayo, Muzan adalah seorang pengecut karena bersembunyi di balik iblis lain dan memerintah mereka. Susamaru menyebut nama Muzan untuk membelanya dan kutukan Tamayo aktif. Seketika Susamaru tewas karena terkena jurus Tamayo. Setelah Tamayo meneliti iblis tadi, rupanya mereka bukan iblis 12 bulan. Karena di mata mereka tidak ada nomor yang menunjukkan kalau mereka iblis 12 bulan. Setelah menang, Tanjiro dan Nezuko berpisah dengan Tamayo dan Yushiro. Gagak pembawa pesan memberi perintah Tanjiro untuk pergi ke Tenggara. Dalam perjalanan, Tanjiro bertemu dengan seorang pemuda berambut kuning. Dia adalah peserta yang dulu lulus ujian seleksi bersama Tanjiro. Namanya Akatsuma Zenitsu. Tanjiro memperkenalkan diri. Dia bertanya kenapa Zenitsu terlihat depresi menjadi pemburu iblis. Zenitsu menjelaskan dia menjadi pemburu iblis karena ditipu wanita dan terjebak utangnya. Sebagai gantinya, Pak Tua atau guru Zenitsu yang menghutangi wanita itu memelihara Zenitsu. Setiap hari Zenitsu berlatih dan mengeluh rasanya seperti di neraka. Padahal dia sendiri tidak ingin jadi pendekar pedang. Dan sekarang dia akhirnya menjalani pekerjaan sebagai pembasmi iblis secara terpaksa.
Tapi Tanjiro menenangkan Zenitsu dan mengajaknya ikut berpetualang bersamanya. Burung gagak kembali memberi perintah Tanjiro dan Zenitsu untuk mengejar iblis. Mereka tiba di sebuah rumah. Di sana ada dua anak kecil yang ketakutan. Mereka menceritakan pada Tanjiro bahwa rumah tersebut dihuni monster. Kakak mereka ada di dalam rumah itu. Secara mengejutkan, dari dalam rumah tersebut terlempar seorang laki-laki. Dia sudah sekarat dan tewas. Tapi untungnya orang itu bukan kakak dua anak tadi. Tanjiro menitipkan kotak Nezuko pada mereka. Lalu dirinya dan Zenitsu masuk ke dalam rumah. Kedua anak yang ada di luar tadi ikut masuk karena mereka takut dari dalam kotak muncul suara. Karena semuanya sudah masuk di dalam, mereka terjebak di dalam rumah tersebut. Tanjiro bertemu iblis di dalam rumah itu, sementara Zenitsu malah bertemu dengan orang yang memakai topeng babi hutan. Orang tersebut berlarian dan bertemu Tanjiro. Dia membawa pedang Nichirin yang artinya dia juga seorang pemburu iblis. Orang itu mencoba menyerang iblis yang ada di depan Tanjiro tapi gagal, karena iblis tersebut mampu memanipulasi ruangan dalam rumah itu. Iblis tersebut juga bisa menyerang menggunakan gendang yang ada di tubuhnya. Ketika ditabuh, dia mengeluarkan serangan seperti sayatan dan juga bisa mengubah ruangan di rumah tersebut. Sementara Zenitsu ketakutan karena tidak mau bertemu dengan iblis. Tapi sayangnya dia dihampiri iblis dan diserang. Bahkan dia sampai pingsan karena saking takutnya. Ketika iblis itu hendak menyerang Zenitsu, Zenitsu tiba-tiba menebas lidah iblis itu dengan sangat cepat. Zenitsu terbangun dan bertarung sambil tertidur. Dia menggunakan serangan pernapasan petir untuk mengalahkan iblis itu. Secepat kilat, iblis tersebut langsung dikalahkan Zenitsu. Di sisi lain, pemuda dengan topeng babi hutan yang terpisah dengan Tanjiro juga bertemu dengan iblis dan berhasil mengalahkannya. Tersisa Tanjiro, dia bertemu dengan sang kakak yang dicari dua anak kecil itu. Sekarang giliran Tanjiro yang berhadapan dengan iblis gendang. Dengan konsentrasi penuh, dia berhasil memenggal leher iblis tersebut. Tak lupa setelah berhasil dikalahkan, Tanjiro mengambil sampel darahnya untuk dikirimkan pada Tamayo melalui kucing pengantar. Tanjiro pergi keluar rumah bersama anak-anak. Di sana dia melihat pendekar babi dan Zenitsu yang bertengkar. Zenitsu mencoba melindungi kotak Nezuko dari pendekar babi. Pendekar babi sendiri tahu dalam kotak itu ada iblis, jadi dia menyerangnya. Zenitsu sendiri sebenarnya juga tahu bahwa di dalamnya ada iblis, tapi Zenitsu melindunginya karena tahu bagi Tanjiro dalam kotak itu sangat berharga. Tanjiro marah dan langsung menyerang pendekar babi tersebut hingga tulangnya patah. Belum menyerah, pendekar babi tersebut malah mengajak bertarung tangan kosong dengan Tanjiro. Tanjiro coba menjelaskan situasinya, tapi dia tidak mau mendengar. Karena sudah muak, Tanjiro menghantamkan kepalanya ke kepala pendekar babi itu. Topeng babinya terlepas dan wajahnya terlihat. Dia memperkenalkan diri pada Tanjiro kalau namanya adalah Hashibira Inosuke. Setelah memperkenalkan diri, dia pingsan akibat kepalanya terbentur keras kepala Tanjiro. Mereka bertiga, Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu beristirahat ke rumah khusus bagi para pemburu iblis. Di sana mereka saling mengakrabkan diri. Zenitsu bertanya kenapa Tanjiro membawa iblis bersamanya. Nezuko keluar kotak dan Zenitsu terkejut ternyata yang dibawa Tanjiro adalah adik perempuannya yang sudah menjadi iblis. Misi mereka berikutnya adalah pergi ke timur laut di Gunung Natagumo. Ketika sudah sampai, mereka bertemu anggota pasukan pemburu iblis yang terluka. Dia tiba-tiba ditarik ke dalam hutan dengan sebuah benang. Tanjiro merasakan bau menyengat dari iblis. Mereka pun masuk ke dalam. Mereka bertemu senior mereka yang bernama Murata. Murata menjelaskan situasi dalam hutan tersebut. Dia mendapat misi beserta 10 pemburu anggota lainnya untuk masuk ke dalam hutan. Tapi ketika di dalam, anggota pemburu iblis saling menyerang satu sama lain. Begitulah yang terjadi. Tanjiro mencium aroma benang dari punggung pemburu iblis yang dikendalikan. Dia menyadari ada iblis yang mengendalikan mereka. Ternyata ada iblis yang bisa mengendalikan manusia dengan benang laba-laba. Inosuke coba melacak di mana asal iblis tersebut dengan kemampuannya. Inosuke memberitahu lokasinya pada Tanjiro. Murata berkata dia yang akan menahan para pasukan iblis yang dikendalikan dan menyuruh Inosuke dan Tanjiro mencari iblis tersebut. Setelah menemukan lokasinya, Tanjiro langsung menebas iblis tersebut dengan mudah. Di sisi lain, Zenitsu terpisah dari Tanjiro dan Inosuke. Ketika berlari di tengah hutan, Zenitsu menemui orang-orang yang terikat benang laba-laba. Dia bertemu dengan iblis laba-laba di sana. Zenitsu ketakutan tanpa dia sadar tangannya sudah terkena racun. Dalam waktu setengah jam, Zenitsu akan mati terkena racun. Karena saking takutnya, Zenitsu pingsan. Tapi justru ketika dia memejamkan matanya, dia baru bisa bertarung dengan sungguh-sungguh. Dia mengeluarkan kuda-kuda pernapasan petir dan mencoba menyerang iblis laba-laba. Dia berkali-kali mencoba kuda-kuda yang sama. Ini karena Zenitsu hanya bisa memakai satu jurus saja. Ambang waktu Zenitsu semakin tipis karena racun akan segera menyebar di seluruh tubuhnya. Dia segera menyelesaikan iblis tersebut dengan pernapasan petir miliknya.
Dengan secepat kilat, Zenitsu menebas iblis tersebut. Di sisi lain, Tanjiro dan Inosuke kembali bertemu iblis lain. Tanjiro terlempar terkena serangan iblis itu. Inosuke kini menghadapinya sendirian. Tanjiro yang terlempar justru sampai di tempat iblis bernama Rui. Tanjiro bertarung dengan Rui, sementara Inosuke bertarung dengan iblis di depannya. Dengan menggunakan pernapasan binatang, Inosuke menyerang, tapi dirinya tak berdaya sama sekali. Ketika Inosuke hampir sekarat, bantuan tiba. Giyu datang menyelamatkan Inosuke. Giyu menggunakan pernapasan air dan langsung menebas tubuh iblis itu. Sementara orang lain datang di tempat Zenitsu. Dia adalah Shinobu. Shinobu menyuntikkan penawar racun pada Zenitsu agar racun dalam dirinya hilang. Tanjiro berhadapan dengan Rui. Ketika menyerang Rui, pedang Tanjiro patah. Situasi semakin sulit untuk Tanjiro karena pedangnya patah akibat benang Rui yang sangat keras. Nezuko ikut bertarung bersama Tanjiro, tapi justru dia malah terluka melindungi kakaknya. Rui terkesan dengan Nezuko dan ingin menjadikannya adiknya. Tanjiro tidak terima, kemudian Nezuko direbut dengan paksa. Demi menyelamatkan adiknya, Tanjiro bertarung dengan Rui yang seorang iblis 12 bulan. Pedang Tanjiro sama sekali tidak bisa melukai Rui, bahkan tidak bisa menebas lehernya. Tanjiro melakukan konsentrasi penuh pernapasan air dan menerjang Rui. Kali ini dia berhasil memotong benang Rui dengan teknik ke-10 pernapasan air miliknya. Rui memperkuat benangnya dengan teknik darah iblis. Tanjiro dalam bahaya karena benang Rui lebih kuat. Di saat-saat terakhir, Tanjiro mengingat pesan ayahnya tentang sebuah tarian Dewa Matahari. Ayahnya berpesan pada Tanjiro akan mewariskan tarian ini pada Tanjiro. Kemudian pedang Tanjiro langsung berubah mengeluarkan api dan dia memakai teknik tarian Dewa Matahari Kagura. Benang-benang Rui terpotong dan Tanjiro langsung maju menyerang Rui. Nezuko yang terperangkap membantu Tanjiro menggunakan teknik darah iblis ledakan darah untuk membantu kakaknya. Tanjiro berhasil mendaratkan serangan pada Rui dan menebas kepalanya. Ketika Tanjiro pikir sudah menang, rupanya Rui masih hidup. Dia sempat melepas kepalanya sendiri sebelum terpotong pedang Tanjiro. Tanjiro sudah tidak sanggup lagi bertarung, sementara Rui mencoba menyerang Tanjiro. Rui mengeluarkan teknik darah iblis untuk menghabisi Tanjiro. Saat itulah Giyu datang dan menyelamatkan Tanjiro. Dengan mudah, Giyu mengalahkan Rui dengan teknik pernapasan air miliknya dan memotong leher Rui tanpa mengalami kesulitan. Tersisa satu iblis, yaitu adik Rui. Dia bertemu dengan Shinobu. Shinobu juga berhasil menghabisi iblis tersebut dengan sangat mudah. Shinobu memakai teknik pernapasan serangga untuk bertarung. Pedang Shinobu yang digunakan untuk menyerang sudah dilapisi dengan racun. Iblis tersebut akhirnya mati akibat racun mematikan dari Shinobu. Giyu yang bertemu kembali dengan Tanjiro ingat kalau Tanjiro adalah anak laki-laki yang dulu dia temui yang adiknya berubah jadi iblis. Shinobu yang tiba-tiba datang mencoba menyerang Nezuko. Giyu menyadarinya dan mencoba melindungi Tanjiro dan Nezuko. Shinobu bertanya pada Giyu kenapa melindungi iblis. Namun Giyu diam dan menyuruh Tanjiro untuk kabur membawa adiknya. Sedangkan Giyu akan menghentikan Shinobu. Saat kabur bersama adiknya, Tanjiro diserang pemburu iblis lain bernama Kanao. Dia adalah gadis yang ikut seleksi iblis. Nezuko terlepas dari Tanjiro akibat serangan Kanao. Dia menyuruh adiknya kabur. Nezuko terus lari dan tidak menyerang Kanao. Sementara di sisi lain, Giyu berhasil menangkap Shinobu. Burung gagak datang dan memberi pemberitahuan untuk membawa Tanjiro dan Nezuko ke markas pemburu iblis. Semua tim pemburu iblis sudah tiba dan menyelamatkan Inosuke serta Zenitsu juga. Saat Tanjiro terbangun, di hadapannya berdiri para pemburu iblis yang disebut sebagai pilar. Di antaranya ada Rengoku Kyojuro sebagai pilar api, Uzui Tengen sebagai pilar suara, Kanroji Mitsuri pilar cinta, Himejima Gyome pilar batu, Tokito Muichiro pilar kabut, Iguro Obanai pilar ular. Tanjiro disidang oleh mereka karena membawa iblis bersamanya. Sementara Giyu diam dan tidak berkomentar apapun. Kocho Shinobu sebagai pilar serangga hanya berkomentar perbuatan Tanjiro melanggar kode etik pemburu iblis. Tanjiro menjelaskan pada mereka bahwa adiknya memang jadi iblis tapi tidak pernah memakan manusia bahkan sejak 2 tahun lamanya. Tentu saja para pilar tidak percaya begitu saja. Kanroji berkata lebih baik menunggu Oyakata sama sebelum memutuskan secara sepihak. Kemudian datang lagi seorang pilar angin bernama Shinazugawa Sanemi. Dia membawa kotak Nezuko dan langsung menyerang Nezuko dengan pedangnya. Tanjiro yang melihatnya marah dan menanduk kepala Shinazugawa. Tak lama setelahnya Oyakata sama tiba. Beliau adalah pemimpin sekaligus pendiri organisasi pemburu iblis. Semua pilar menghormatinya dan menundukkan kepala. Oyakata sama menjelaskan pada para pilar mengenai kondisi Tanjiro yang membawa iblis bersamanya. Beliau sudah mengizinkannya sedari lama sekaligus menerima Nezuko. Dia juga ingin para pilar lain menerima mereka. Beberapa pilar menerima tapi ada yang menolak seperti Shinazugawa. Dia bersikeras menolak. Dia coba membuktikan apa Nezuko benar tidak akan menyerang manusia. Shinazugawa meneteskan darahnya ke Nezuko untuk mengetes apa Nezuko bisa menahan nafsunya sebagai seorang iblis. Nezuko pun berhasil menahannya di depan semua para pilar.
Tanjiro kemudian dibawa ke penginapan milik Shinobu bersama dengan Nezuko. Di sana dia bertemu Kanao yang ternyata murid Shinobu. Zenitsu dan Inosuke juga dirawat di sana. Mereka semua beristirahat sambil menyembuhkan diri di sana. Sembari menyembuhkan diri, mereka bertiga juga berlatih agar menjadi lebih kuat. Mereka berlatih bersama Aoi dan Kanao. Tidak ada yang bisa mengalahkan Kanao dalam latihan, sampai-sampai Zenitsu dan Inosuke depresi. Tanjiro terus melatih tubuhnya agar bisa menyaingi Kanao. Sayangnya dia belum berhasil mengejar Kanao. Melihat Tanjiro yang tidak mau menyerah, Zenitsu dan Inosuke juga tidak mau menyerah begitu saja. Kanao melihat teman-temannya yang berlatih. Kanao adalah gadis yang pendiam dan selalu bingung setiap membuat keputusan. Biasanya dia melempar koin untuk menentukan apa dia harus melakukannya atau tidak. Setelah latihan berkali-kali, akhirnya Tanjiro berhasil memegang tangan Kanao dalam latihan kejar-kejaran. Tanjiro dan teman-temannya dinyatakan sudah pulih dan boleh menjalankan misi lagi. Sebelum pergi dari penginapan, Tanjiro bertemu Kanao untuk berpamitan. Tanjiro mengajak Kanao bicara, tapi Kanao melempar koin untuk menentukan apa harus bicara dengan Tanjiro atau tidak. Tanjiro bertanya kenapa harus melempar koin dulu. Menurut Tanjiro, Kanao bisa memutuskannya sendiri tanpa perlu melempar koin. Tanjiro kemudian meminjam koin Kanao dan melemparnya. Jika hasilnya kepala, maka Kanao harus hidup sesuai keinginan hatinya, dan hasilnya adalah kepala. Tanjiro berkata sekarang Kanao harus menuruti kata hatinya. Tanjiro kemudian berpamitan dengan Kanao. Kanao bertanya kenapa keluarnya bisa kepala. Tanjiro berkata hanya kebetulan, karena lagian jika keluarnya ekor, Tanjiro akan tetap melemparnya hingga hasilnya kepala. Sebelum berangkat melaksanakan misi, Tanjiro bertemu dengan Giyu. Dia berterima kasih karena sudah percaya padanya dan Nezuko. Misi Tanjiro kali ini adalah menyelidiki insiden yang terjadi di sebuah kereta. Menurut rumor yang beredar, ada iblis di sana. Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu naik kereta untuk menyelidikinya. Di sana mereka bertemu dengan pilar api yaitu Rengoku Kyojuro. Dia adalah orang yang dipenuhi dengan semangat dan kepercayaan diri. Tanjiro menjelaskan pada Rengoku jika dia dan temannya mendapat misi untuk membantu Rengoku dalam misi di kereta Mugen. Lalu dia juga bertanya mengenai tarian Dewa Api pada Rengoku, tapi Rengoku sama sekali tidak tahu apa-apa. Tak lama setelah itu, kondektur datang untuk mengecek tiket mereka. Namun kejanggalan mulai terjadi. Iblis muncul. Rengoku langsung berdiri dan menyerang iblis tersebut dengan teknik pernapasan apinya. Iblis tersebut langsung kalah begitu saja. Muncul iblis yang lain dan Rengoku langsung bisa mengalahkannya lagi dengan jurus matahari terbit. Dalam kereta tersebut ada iblis yang bisa mengendalikan mimpi orang. Dia menyuruh anak-anak kecil untuk mengatasi para pemburu iblis. Saat Tanjiro, Rengoku, Inosuke, dan Zenitsu tertidur, mereka mengalami mimpi buruk. Iblis tersebut menyuruh anak-anak untuk mengikatkan tali di lengan para pemburu iblis agar mereka tidak bisa terbangun dari mimpi mereka. Tanjiro bermimpi bahwa keluarganya masih utuh dan hidup semua. Dia merasa nyaman di alam mimpi karena itulah kehidupan yang dia harapkan. Sementara Zenitsu bermimpi dia bermain dengan Nezuko. Inosuke bermimpi menjadi penjelajah dan pemimpin dari teman-temannya dalam menaklukkan monster. Sedangkan Rengoku bermimpi dia bertemu ayah dan adiknya. Ada tujuan lain kenapa iblis tersebut menyuruh anak-anak untuk ikut masuk ke dalam mimpi mereka, yaitu untuk menghancurkan inti jiwa para pemburu iblis di alam mimpi mereka. Nezuko melihat kakaknya yang tertidur dan merintih. Dia membangunkan Tanjiro dengan api miliknya. Dalam alam mimpi, Tanjiro tersadar bahwa dia sedang bermimpi. Tanjiro langsung pergi mencari cara bagaimana dia bisa kembali ke dunia nyata. Tanjiro merasa sedih dan ingin tinggal di alam mimpi selamanya, karena inilah kehidupan yang diinginkannya. Keluarganya hidup semua dan Nezuko tidak menjadi iblis, tapi dia tahu bahwa ini semua tidak nyata. Sementara anak yang bertugas masuk ke dalam mimpi Tanjiro berhasil menemukan inti jiwa Tanjiro. Tempatnya berada di tempat yang luas, indah, dan hangat. Anak itu jadi tidak tega untuk menghancurkannya. Tanjiro sadar untuk lepas dari mimpi itu, dia harus melukai dirinya sendiri. Dia memberanikan diri melukai dirinya dengan pedangnya. Seketika Tanjiro langsung terbangun dan kembali ke dunia nyata. Dia melihat teman-temannya tertidur dengan kondisi tali terikat di lengan mereka. Tanjiro sadar ini semua ulah iblis. Dia meminta Nezuko membakar setiap tali pada lengan mereka dan membangunkannya. Anak-anak tersebut terbangun dan menjelaskan situasi kenapa mereka melakukan ini. Tanjiro memahaminya dan langsung pergi mencari iblis utama di kereta itu. Tanjiro mencium aroma iblis dari gerbong paling depan dan pergi ke sana. Benar, di sana ada iblis 12 bulan. Iblis tersebut memprovokasi Tanjiro kenapa justru keluar dari mimpi yang indah di mana keluarganya masih hidup semua. Tapi Tanjiro justru sangat marah dengan ucapan iblis itu. Dia langsung menyerang iblis itu, tapi sempat berkali-kali terkena teknik darah iblis dan tertidur. Tapi Tanjiro langsung bangun dan membuka mata saat itu juga. Dia terkena jurus dan tertidur lagi, tapi langsung terbangun lagi. Berkali-kali Tanjiro terkena
tapi berhasil bangun. Iblis itu sadar setiap kali Tanjiro bermimpi, dia langsung menyerang dirinya sendiri agar langsung terbangun. Hingga akhirnya Tanjiro muak dengan semua mimpi-mimpi tadi dan langsung menghabisi iblis tersebut dengan teknik pernapasan airnya. Meskipun kepala iblis tersebut terpenggal, tapi dia belum mati. Ini karena rupanya tubuhnya telah menyatu dengan seluruh badan kereta tersebut. Artinya seluruh orang dalam kereta tersebut sudah ada di dalam perutnya. Saat keadaan semakin genting, Inosuke sudah terbangun dan membantu Tanjiro. Nezuko berusaha melindungi orang-orang yang ada dalam kereta. Dia dibantu oleh Zenitsu yang juga sudah terbangun. Rengoku juga sudah terbangun dan memberi perintah pada Tanjiro untuk mencari leher iblis dan mengalahkannya. Sementara Rengoku akan menjaga 5 gerbong dibantu dengan Zenitsu dan Nezuko 3 gerbong. Tanjiro maju dengan Inosuke mencari leher iblis itu. Mereka berdua langsung pergi ke bagian depan. Ketika sampai di sana, banyak jebakan mimpi yang melindungi leher kereta itu. Dengan kerjasama dari Tanjiro dan Inosuke, mereka berhasil menghancurkan tulang leher iblis itu. Kereta iblis tersebut sontak langsung hancur dan terguling. Mereka semua berhasil selamat dan sama sekali tidak ada korban jiwa. Rengoku datang menghampiri Tanjiro yang terbaring karena terluka setelah melawan iblis kereta. Tak lama setelahnya muncul aura pekat dari seorang iblis di depan Rengoku. Dia adalah Akaza, iblis bulan atas peringkat 3. Akaza langsung menyerang Tanjiro tapi Rengoku berhasil melindunginya. Akaza tahu Rengoku adalah seorang pilar. Akaza menawari Rengoku untuk jadi iblis agar dia bisa jadi lebih kuat tanpa takut menua dan mati. Rengoku dengan tegas menolak. Akaza memutuskan dia akan mengalahkan Rengoku karena menolak tawarannya. Pertarungan antara pilar dan iblis bulan atas dimulai. Akaza mengeluarkan jurus penghancur dan bersiap dengan kuda-kudanya. Dengan pukulan yang sangat kuat, dia menyerang Rengoku. Rengoku mampu bertahan dan melakukan serangan ke Akaza. Tapi sayangnya, kemampuan regenerasi iblis bulan atas sangat hebat. Semua luka Akaza bisa pulih seketika. Mereka berdua terus bertarung. Ketika Tanjiro hendak membantu, Rengoku menyuruh Tanjiro untuk tetap diam atau lukanya akan semakin parah. Rengoku sendiri tersudut melawan Akaza. Tulang rusuk dan mata kirinya terluka parah. Rengoku mengeluarkan kuda-kuda terakhir yang bernama Rengoku. Dia kemudian menyerang Akaza dengan sepenuh tenaga. Tapi sayangnya, sekalipun Rengoku sudah memakai semua kekuatannya, leher Akaza masih belum tertebas. Justru malah Rengoku yang terluka parah karena pukulan Akaza masuk menembus perutnya. Dalam keadaan sekarat, Rengoku masih bisa mengangkat pedangnya dan menyerang leher Akaza. Dia bahkan bisa menahan pukulan Akaza dengan tangannya. Matahari segera terbit. Rengoku berusaha mati-matian menahan Akaza agar tidak bisa kabur. Tanjiro dan Inosuke bergegas membantu Rengoku, namun Akaza berhasil meloloskan diri dengan sengaja memotong tangannya sendiri dari perut Rengoku. Akaza segera kabur sebelum terkena sinar matahari. Tanjiro melempar pedangnya pada Akaza dan mengatakan kalau Akaza adalah seorang pengecut. Dengan penuh tangis, Tanjiro membela Rengoku. Tapi sayangnya nyawa Rengoku sudah tidak bisa diselamatkan akibat luka fatalnya. Rengoku menyuruh Tanjiro tenang dan mendengarkan pesan terakhirnya. Rengoku bilang dia punya sedikit petunjuk soal tarian Dewa Matahari dan menyuruh Tanjiro untuk pergi ke rumahnya. Rengoku juga berpesan pada Tanjiro untuk menitipkan salam pada adiknya Senjuro. Rengoku juga mengakui Nezuko sebagai pasukan pemburu iblis. Di saat terakhir sebelum Rengoku menghembuskan nafas terakhirnya, dia melihat sosok bayangan ibunya yang sudah meninggal. Dia bertanya apakah dirinya sudah melakukan hal yang benar. Ibu Rengoku berkata bahwa Rengoku sudah jadi anak yang membanggakan. Dengan senyuman yang tulus, Rengoku akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Kabar kematian Rengoku sudah didengar semua pilar dan juga Oyakata sama. Tanjiro pergi ke rumah Rengoku untuk menyampaikan pesan yang dititipkan kepadanya. Dia bertemu dengan ayah Rengoku yang sangat galak. Ayah Rengoku langsung mengetahui bahwa Tanjiro adalah pengguna nafas matahari dari anting yang dipakai Tanjiro. Dia menjelaskan nafas matahari adalah teknik pernapasan pertama yang tercipta dan paling kuat. Semua nafas lain hanyalah keturunan dari nafas matahari. Tapi Tanjiro kesal meskipun disebut sebagai pernapasan terkuat, dia sama sekali tidak bisa membantu Rengoku bertarung. Senjuro, adik Rengoku, memberikan buku catatan seadanya pada Tanjiro. Tapi dari buku tersebut sama sekali tidak dijelaskan secara rinci mengenai tarian Dewa Matahari. Tanjiro sudah menyampaikan salam Rengoku pada Senjuro. Dia pun berpamitan. Sebelum pergi, Senjuro memberikan pelindung pedang milik kakaknya pada Tanjiro. Tanjiro pulang kembali ke penginapan milik Shinobu bersama Zenitsu dan Inosuke. Mereka bertiga kembali berlatih sebelum menerima misi berikutnya. Suatu hari, pilar suara Uzui Tengen datang membawa Aoi dan Naho untuk ikut bersamanya melakukan misi. Tanjiro datang dan meminta Uzui melepaskan Aoi. Uzui berkata butuh wanita untuk misinya kali ini. Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu menawarkan diri untuk menggantikan Aoi.
Uzui setuju untuk membawa mereka. Misi mereka pergi ke distrik hiburan yang dirumorkan ada iblis berkeliaran di sana. Wanita-wanita yang berada di distrik tersebut bekerja sebagai kupu-kupu malam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, Uzui punya 3 istri yang menyamar di distrik tersebut. Mereka bertugas mendapat intel informasi tentang iblis di area itu. Semua istri Uzui adalah seorang kunoichi. Surat terakhir yang didapat Uzui adalah untuk tidak sampai mencolok ketika pergi ke sana. Oleh karena itu, Uzui meminta Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke menyamar jadi perempuan. Tanjiro dengan nama samaran Sumiko, Inosuke sebagai Inoko, sementara Zenitsu sebagai Zenko. Orang pertama yang menyadari keanehan adalah Inosuke. Dia mendapati sebuah ruangan dengan hawa menakutkan dan menjijikan. Ketika diperiksa, dia tahu loteng ruangan tersebut ada iblisnya. Setelah mengejarnya, sayangnya iblis tersebut berhasil melarikan diri. Orang kedua yang bertemu dengan iblis tersebut adalah Zenitsu. Dia mendapati seorang anak kecil yang sedang dimarahi oleh seorang perempuan. Namanya Oiran Bihime. Zenitsu langsung tahu dengan merasakan kehadirannya saja, Oiran tersebut adalah iblis bulan atas. Perempuan tersebut menjewer telinga anak kecil itu sampai terluka. Zenitsu menyuruh dia melepas tangannya. Perempuan itu langsung memukul Zenitsu. Zenitsu pun pingsan. Keesokan harinya, Tanjiro, Inosuke, dan Uzui berkumpul. Inosuke melaporkan iblis yang ada di tempatnya. Mereka bertiga merasa janggal karena Zenitsu tidak datang karena tidak bisa dihubungi sama sekali. Malam harinya, Uzui menginterogasi pemilik rumah bordil tempat Zenitsu bekerja. Uzui menyuruh mengatakan siapa orang yang mencurigakan. Dia bilang salah satu Oiran bernama Bihime. Uzui langsung pergi mencari iblis sembari mencari istri-istrinya. Orang pertama yang berjumpa dengan iblis itu adalah Tanjiro. Dia melihat iblis itu sedang menangkap salah seorang Oiran dengan selendang atau obinya. Tanjiro melihatnya dan tahu iblis itu adalah bulan atas peringkat 6. Dia langsung diserang hingga terlempar rumah. Tanjiro menaruh kotak Nezuko dan menyuruh Nezuko untuk tidak keluar. Pertarungan Tanjiro dan iblis bulan atas 6 dimulai. Di sisi lain, Uzui berhasil menemukan salah satu istrinya bernama Hinatsuru. Kemudian dia bergegas pergi ke lokasi lain. Uzui mendengar ada suara dari bawah tanah. Dia memakai pernapasan suara untuk menghancurkan tanah di bawahnya. Sementara Tanjiro mencoba bertarung dengan iblis bulan atas untuk pertama kalinya. Di tempat lain, Inosuke mulai beraksi. Dia melacak iblis di tempat bordilnya yang ada di bawah tanah. Sampai akhirnya dia sampai di tempat penuh dengan selendang dan perempuan-perempuan yang terjebak di dalamnya. Termasuk ada Zenitsu juga. Ada iblis yang menjaga tempat itu. Wujudnya berupa selendang. Inosuke bertarung dengannya dengan dibantu 2 istri Uzui lainnya yang ada di sana. Mereka adalah Suma dan Makio. Zenitsu juga sudah lepas dan ikut membantu. Kemudian dari atas Uzui datang. Dengan sekejap dia menghabisi iblis selendang tersebut dengan gampang. Kembali ke tempat Tanjiro bertarung. Iblis itu memanggil semua obinya untuk masuk ke dalam tubuhnya. Rambutnya berubah jadi putih. Dia menyerang penduduk dengan obinya sambil mengeluarkan serangan dengan jarak jangkauan yang sangat luas. Para penduduk terluka dan rumah-rumah ikut terbelah karena serangannya. Tanjiro marah pada iblis itu karena dengan mudahnya menghabisi nyawa orang-orang. Iblis itu tidak menggubris Tanjiro dan meninggalkannya. Tapi sebelum pergi, Tanjiro langsung menangkap kakinya lalu menebasnya. Iblis tersebut berhasil lepas. Tanjiro yang dalam keadaan marah membuat iblis tersebut melihat sebuah ingatan pendekar pedang di masa lalu. Yang ternyata itu adalah ingatan dari Muzan. Iblis tersebut langsung menyerang Tanjiro. Tanjiro berhasil memotong obi-obi dengan pedangnya. Iblis tersebut kesakitan karena serangan nafas matahari Tanjiro. Dia sempat terpojok dan menghindar, tapi Tanjiro terus mengejarnya. Hingga akhirnya Tanjiro hampir berhasil menebas lehernya, tapi sayangnya gagal karena Tanjiro lupa untuk bernapas selama bertarung. Ketika Tanjiro terjatuh karena kelelahan, iblis tersebut ingin mencoba menyerang Tanjiro. Di sanalah Nezuko datang dan langsung menendang iblis itu. Nezuko tampak sangat marah karena iblis tersebut sudah menghabisi banyak nyawa orang. Meskipun juga diserang, tapi Nezuko berhasil menyembuhkan lukanya. Nezuko melakukan tendangan dan menjatuhkan iblis itu. Nezuko terkena serangan balik, tapi dia tidak tumbang. Dengan teknik darah iblis miliknya, Nezuko membakar iblis itu. Nezuko terus menyerang dan menendangnya sampai terlempar. Karena takut kehilangan kendali, Tanjiro menghentikan Nezuko dan menyuruhnya untuk mengendalikan diri. Ketika sibuk menenangkan Nezuko, iblis tersebut sudah bangun. Beruntungnya, Uzui sudah tiba dan langsung berhasil menebas iblis tersebut. Uzui menyuruh Tanjiro menenangkan adiknya, sementara iblis langsung kalah karena lehernya sudah tertebas. Tanjiro masih kerepotan menghentikan Nezuko. Akhirnya dia teringat ibunya sering menina bubukan Nezuko ketika masih kecil. Tanjiro menyanyikan lagu tidur pada Nezuko. Nezuko perlahan tersadar dan mulai menangis. Ketika sudah sadar, tubuhnya mulai mengecil dan akhirnya dia tidur terlelap.
Ketika Uzui mengira dirinya sudah menang, ternyata iblis itu masih bisa bicara dan belum mati. Iblis tersebut menangis dan memanggil kakaknya. Iblis baru muncul dari tubuh perempuan iblis itu. Dia memasang kembali kepala adiknya. Tanpa basa-basi, Uzui menyerang, tapi justru dia yang terluka kena senjata sabit yang dibawa iblis itu. Ternyata iblis tersebut adalah kakak adik yang bernama Gyutaro dan Daki. Kedua iblis itu bekerja sama untuk mengalahkan Uzui. Uzui berhasil menyerang mereka, bahkan menebas lagi leher Daki. Sayangnya, dia berhasil pulih karena untuk mengalahkan mereka berdua, kedua leher iblis tersebut harus tertebas bersamaan. Bala bantuan tiba, Inosuke dan Zenitsu hadir, begitu juga dengan Tanjiro. Daki melancarkan serangan dengan obinya. Zenitsu berhasil menghalau Daki. Inosuke ikut membantu Zenitsu. Uzui dan Tanjiro mengalami kesulitan karena obi dari Daki juga ikut menyerang ke arah mereka. Tanjiro mencoba mengcover Uzui dari serangan sabit berdarah Gyutaro. Uzui mengeluarkan pernapasan suara dan menyerang Gyutaro. Tanjiro sebisa mungkin membantu Uzui dengan menghalangi setiap obi yang menyerang Uzui. Hinazuru, istri Uzui, datang membantu dan menembakkan kunai beracun pada Gyutaro, namun berhasil ditangkis. Uzui menyerang dan berhasil melancarkan serangan pada Gyutaro. Tanjiro ikut membantu menyerang, tapi Gyutaro mengeluarkan teknik darah iblis. Uzui membalas dengan pernapasan suara miliknya. Gyutaro langsung pergi ke tempat Hinazuru. Untungnya ketika Uzui dihalangi obi, Tanjiro datang menyelamatkan Hinazuru dengan pernapasan airnya. Mereka menyerang Gyutaro secara bersamaan, tapi Gyutaro sangat kuat. Pertarungan antara Zenitsu, Inosuke, dan Daki mengarah ke tempat Tanjiro. Zenitsu meminta bantuan Tanjiro untuk mengalahkan Daki terlebih dahulu. Mereka harus cepat karena Uzui sudah terkena racun. Tanjiro berkata pada Inosuke kalau leher Daki harus dipenggal dari dua arah sekaligus karena sangat lentur. Dengan dibantu Zenitsu dan Tanjiro, mereka membukakan celah untuk Inosuke. Inosuke memakai pernapasan binatang untuk maju menerjang Daki. Dia memakai kedua pedangnya dan berhasil menebas leher Daki. Inosuke langsung membawa kabur kepala Daki agar tidak menyambung lagi. Tapi sialnya, Gyutaro sudah tiba di tempat Inosuke dan langsung menusuknya. Rupanya Uzui sudah dikalahkan. Mereka melakukan serangan balik pada Tanjiro. Situasi terbalik, hanya Tanjiro yang masih sadar, sementara teman-temannya yang lain sudah terluka parah. Tanjiro melancarkan serangan terakhir dan menandukkan kepalanya ke Gyutaro. Ketika Gyutaro lengah, rupanya dia terkena kunai beracun. Gyutaro terjatuh dan Tanjiro mengangkat pedangnya untuk menebas Gyutaro. Daki membantu, tapi langsung diselamatkan Zenitsu. Sementara tebasan Tanjiro belum cukup untuk menebas leher Gyutaro. Ketika akan melakukan serangan balik, Tanjiro diselamatkan Uzui. Mereka semua mati-matian berusaha menebas kepala Gyutaro dan Daki. Dengan sekuat tenaga, Tanjiro menebas leher Gyutaro hingga tanda luka di dahinya berubah menjadi tanda api. Inosuke ikut datang membantu agar leher Daki terpotong. Leher Gyutaro akhirnya tertebas bersamaan dengan leher Daki yang tertebas oleh Zenitsu dan Inosuke. Saat membuka mata, Nezuko sudah ada di dekat Tanjiro. Dengan digendong Nezuko, Tanjiro mencari teman-temannya yang lain. Dia mendengar suara Zenitsu dan menghampirinya. Zenitsu berkata suara Inosuke semakin melemah. Saat itu Nezuko mengobati luka Inosuke dengan api miliknya. Racun yang ada di tubuh Inosuke menghilang dan dia kembali sadar. Di sisi lain, istri-istri Uzui berkumpul dan mengkhawatirkan kondisi suaminya. Racun sudah menyebar di seluruh tubuh Uzui. Ketika sudah pasrah, Nezuko datang dan menyembuhkan racun-racun yang ada di tubuh Uzui. Begitulah akhir dari misi Tanjiro dan teman-temannya di distrik hiburan. Mereka berhasil menang dan mengalahkan iblis bulan atas peringkat 6. Dan Uzui memutuskan untuk berhenti dari organisasi pemburu iblis karena tubuhnya sudah tidak mampu lagi bertarung. Kabar kematian Gyutaro dan Daki disampaikan Muzan kepada para iblis bulan atas lainnya. Mereka berkumpul di sebuah kastil iblis. Tersisa 5 iblis bulan atas bawahan Muzan. Di antaranya dari nomor 5 ada Gyoko, Hantengu, Akaza, Doma, dan Kokushibo. Muzan marah untuk pertama kalinya selama 100 tahun ada iblis bulan atas yang berhasil dikalahkan. Dia memperingatkan pada bawahannya untuk mencari informasi mengenai keberadaan Ibu Yashiki. Dia mengutus Hantengu dan Gyoko untuk memastikannya. Setelah pertarungan melawan Gyutaro dan Daki, Tanjiro tertidur cukup lama. Dia koma selama 2 bulan. Tanjiro bermimpi melihat seseorang yang wajahnya mirip dengan ayahnya. Dia juga mengenakan anting Hanafuda seperti Tanjiro. Ketika terbangun, dia kembali melakukan latihan ringan untuk rehabilitasi. Dikarenakan pedangnya hilang di pertarungan sebelumnya, Tanjiro diantarkan ke tempat desa penempa pedang untuk mendapat pedang pengganti. Dia diantar Kakushi atau seorang pengantar khusus pasukan pemburu iblis. Di sana dia bertemu pasukan pemburu iblis lain yaitu Genya serta 2 pilar lain Kanroji dan Togito. Kanroji memberitahu Tanjiro di desa penempa pedang ini ada sebuah senjata rahasia yang mampu membuatnya jadi lebih kuat. Setelah mendengarnya, Tanjiro coba mencari senjata tersebut di dalam hutan. Dia menemukan sebuah boneka yang mirip dengan orang yang dia temukan
temui di mimpinya. Di sana juga ada Tokito dan seorang anak kecil dari desa penempa. Tokito memaksa anak itu memberikan sebuah kunci, tapi dia menolak. Tokito memaksa, tapi Tanjiro datang membantu anak itu. Rupanya Tokito menginginkan sebuah kunci untuk menggerakkan boneka latihan itu, tapi anak itu menolak karena boneka tersebut sudah hampir rusak. Anak itu bernama Kotetsu. Dia menjelaskan nama boneka itu adalah boneka Yorichi, boneka yang merupakan perwujudan dari pemburu iblis di era Sengoku. Tokito yang berhasil memaksa mendapat kunci itu akhirnya berlatih dengan boneka Yorichi. Boneka tersebut rusak dan diperbaiki Kotetsu. Karena Kotetsu kesal dengan Tokito, dia meminta Tanjiro berlatih dengan boneka Yorichi agar jadi lebih kuat dari Tokito. Tanjiro mulai berlatih dengan boneka Yorichi. Hampir 1 minggu berlatih, akhirnya Tanjiro berhasil mengalahkan boneka Yorichi. Boneka tersebut hancur dan di dalamnya terdapat sebuah pedang. Pedang tersebut sudah sangat usang karena termakan usia. Kotetsu merasa bersemangat karena pedang dari zaman Sengoku pasti punya kualitas yang bagus. Haganezuka tiba-tiba muncul. Dia bilang untuk menyerahkan pedang itu padanya. Dia ingin membuat sebuah pedang yang lebih kuat untuk Tanjiro. Tanjiro diberikan pedang sementara oleh Haganezuka selagi dia ditempatkan pedang khusus untuknya. Di desa tersebut, iblis Gyoko muncul melahap warga. Tidak hanya Gyoko, Hantengu juga di sana. Di saat Tanjiro sedang mengobrol dengan Tokito, tiba-tiba Hantengu muncul di depan mereka. Tanjiro langsung sadar itu adalah iblis bulan atas. Tokito langsung menyerang dengan pernapasan kabut, tapi Hantengu bisa menghindarinya. Tanjiro ikut menyerang tapi tidak berhasil. Nezuko ikut membantu. Ketika lengah, Tokito langsung menebas leher iblis itu. Sayangnya dia belum kalah, tubuhnya malah membelah diri. Tokito terkena serangan udara dari kipas salah satu iblis itu. Sedangkan iblis lainnya membawa tongkat. Nama mereka adalah Karaku dan Sekido. Sekido mengeluarkan listrik dari tongkatnya dan menyerang Tanjiro. Tanjiro tersengat listrik. Genya muncul dari atap dan menembak Sekido dan Karaku dengan pistolnya. Mereka masih belum kalah juga karena lagi-lagi tubuh mereka terbelah. Nama iblis baru yang muncul adalah Aizetsu dan Urogi. Sekarang jumlahnya malah ada 4. Genya terkena serangan, sementara Tanjiro dibawa terbang Urogi dan terkena serangan. Tokito yang terlempar bergegas kembali ke tempat Tanjiro, tapi dia melihat anak kecil dan iblis ikan. Awalnya Tokito cuek, tapi karena teringat perkataan Tanjiro di mana dia harus menolong semua orang, akhirnya Tokito datang membantu. Di sisi lain, Tanjiro menyadari semakin mereka terbelah maka kekuatan mereka semakin tidak begitu kuat. Tanjiro bertarung dengan iblis burung di depannya, sedangkan Genya dan Nezuko berhadapan dengan 3 iblis yang terbelah di depannya. Aizetsu coba menyerang Genya tapi gagal. Genya masih bertahan dan menyerang balik, tapi sayangnya dia mengalami kesulitan. Nezuko yang bertarung dengan Karaku mengeluarkan teknik darah iblisnya untuk membakar Karaku, tapi Nezuko terluka karena Sekido juga ikut menyerang. Tanjiro berhasil menyerang Urogi dan kembali ke tempat Genya dan Nezuko bertarung. Tanjiro segera menyelamatkan Nezuko. Mereka berdua bekerja sama melawan Sekido. Karaku datang dan menghempaskan kipasnya untuk menyerang Tanjiro dan Nezuko sampai mereka pingsan. Iblis-iblis ikan muncul di tempat warga. Kanroji muncul menyelamatkan warga desa. Kanroji memakai pernapasan cinta untuk bertarung dan pedangnya cukup unik karena sangat panjang dan lentur. Tokito bertemu dengan Gyoko. Tokito langsung menyerang Gyoko. Gyoko berhasil menghindar dan berpindah ke fase lainnya. Gyoko mengeluarkan serangan ikan berduri ke arah Kotetsu dan Kanamori. Tokito melindungi mereka dan terkena duri-duri yang beracun. Tokito tak mempedulikannya dan menyerang Gyoko, tapi sayangnya dia malah terperangkap dalam jebakan gelembung air Gyoko. Nezuko coba membantu Tanjiro dengan membakar pedangnya agar berubah warna jadi merah. Pedangnya Tanjiro berkobar dilapisi api. Tanjiro bersiap melakukan kuda-kuda dan menyerang Sekido, Karaku, dan Urogi. Tanda di dahi Tanjiro muncul dan dia berhasil menyerang mereka bertiga sekaligus dengan tarian Dewa Matahari. Tersisa Aizetsu yang juga sudah dikalahkan Genya. Ada keanehan pada tubuh Genya karena dia berubah seperti iblis. Selain itu ada yang aneh, Tanjiro mencium bau iblis kelima. Tanpa mereka sadari, keempat iblis itu sudah pulih. Tanjiro memutuskan mencari tubuh iblis kelima, sedangkan Nezuko dan Genya mengatasi 4 iblis itu. Bau iblis tercium dari dalam hutan. Tanjiro memberitahu Genya untuk mengejarnya, sementara Tanjiro akan menahan 4 lainnya. Genya mencari ke dalam hutan dan akhirnya berhasil menemukan iblis kelima, Hantengu. Tubuhnya sangat kecil. Ketika menebasnya, justru pedang Genya yang patah. Tanjiro melindungi Genya dari Sekido yang coba menyerang Genya. Aizetsu ikut membantu dan menyerang. Genya melindungi Tanjiro. Dia mempercayakan pada Tanjiro untuk mengalahkan Hantengu. Tanjiro berhasil menemukan Hantengu dan menebasnya, namun muncul iblis baru lagi di belakang Tanjiro. Iblis tersebut memukul gendang dan mengeluarkan naga kayu yang besar. Tanjiro berhasil diselamatkan Nezuko dari naga-naga kayu itu. Iblis baru yang muncul adalah gabungan dari keempat iblis yang membelah diri, namanya Zohakuten. Di sisi lain, Tokito masih terjebak di gelembung air. Gyoko mencoba menyerang Haganezuka yang sedang
sedang menempa pedangnya. Tokito berkonsentrasi dan coba menghancurkan gelembung air. Akhirnya Tokito berhasil lolos berkat bantuan udara dari Kotetsu. Dia bisa melancarkan serangan pedang dan memecahkan gelembung air. Tokito berhasil datang tepat waktu dan menyelamatkan Haganezuka dan Kanamori dari Gyoko. Tokito membangkitkan tanda yang hampir serupa dengan Tanjiro. Gyoko menyerang Tokito dengan jurusnya, tapi Tokito berhasil selamat. Tokito menyerang balik Gyoko dengan pernapasan kabut. Dia juga berhasil menghindari setiap serangan Gyoko. Tokito berhasil mendaratkan serangan pada Gyoko. Tokito mengecek bentuk vas Gyoko yang jelek sehingga memancing emosi Gyoko. Dia mengeluarkan jurus darah iblis berupa 10.000 ikan pembunuh. Tokito berhasil menangkis semua serangan Gyoko. Gyoko mengeluarkan wujud aslinya dan berubah seperti siluman ular. Tapi Tokito biasa saja melihat wujud Gyoko. Gyoko bilang pada Tokito akan bertarung dengan sungguh-sungguh dan terus menyerang Tokito. Tapi Tokito membalas dengan berkata apa menurutnya hanya dirinya saja yang belum bertarung dengan serius. Dia menebas Gyoko dengan teknik pernapasan kabut dan akhirnya berhasil mengalahkan Gyoko. Tanjiro mengalami kesulitan bertarung melawan Zohakuten. Tanjiro termakan naga kayu Zohakuten. Di saat itulah Kanroji akhirnya muncul dan menyelamatkan Tanjiro. Giliran Kanroji yang bertarung dengan Zohakuten. Kanroji maju dan membelah naga-naga kayu. Tanjiro mengingatkan Kanroji bahwa iblis yang dia lawan bukan tubuh aslinya. Kanroji terkena serangan gelombang kejut dari Zohakuten dan sempat pingsan sesaat. Ketika tak sadarkan diri, dia diselamatkan Tanjiro, Genya, dan Nezuko. Kanroji menyesal karena dirinya sempat lengah. Dia bilang pada mereka untuk menyerahkan iblis itu padanya. Sedangkan Tanjiro, Genya, dan Nezuko hanya perlu fokus mencari tubuh asli iblis itu. Di tubuh Kanroji juga muncul tanda di lehernya seperti Tanjiro dan Tokito. Gerakannya menjadi lebih cepat dan semakin kuat. Mereka bertiga berhasil menemukan tubuh asli Hantengu. Tubuhnya tertutupi pohon yang sangat tebal. Genya mengunyah pohon itu dan berhasil menjatuhkannya. Tanjiro membelah pohonnya namun ternyata Hantengu sudah kabur. Tanjiro melihatnya. Genya melemparkan pohon untuk mencegahnya tapi gagal. Nezuko juga mengejarnya tapi kalah cepat. Tanjiro berkonsentrasi melakukan pernapasan petir seperti Zenitsu agar bisa bergerak meluncur. Dia berhasil menyusul Hantengu dan menyerang lehernya. Hantengu emosi dan berubah ukuran menjadi dewasa. Genya ikut membantu sementara Nezuko membakar Hantengu dengan teknik darah iblisnya. Hantengu terbakar dan berlari. Tanjiro ikut terjatuh bersama dengan Hantengu dari sebuah tebing. Nezuko pun juga ikut terjatuh. Hantengu sudah kelelahan dan Tanjiro masih tersadar. Ketika kabur, Hantengu menemukan manusia. Dia berniat memakan mereka. Tanjiro bangkit dan mengejar Hantengu. Tokito memanggil Tanjiro dan melemparkan pedang kepadanya untuk mengalahkan Hantengu. Tanjiro berkonsentrasi penuh dan mengejar Hantengu. Dia mencapai Hantengu lalu menebas lehernya. Matahari mulai terbit. Tanjiro mencoba mengingatkan Nezuko untuk kabur ke tempat gelap. Nezuko sadar Hantengu masih bisa berjalan. Dia terus mengejar para manusia. Tanjiro bingung apa harus mengejar Hantengu atau melindungi adiknya yang terpapar sinar matahari. Dia menutupi adiknya dari sinar matahari. Di sisi lain, Hantengu akan memakan manusia. Tiba-tiba Nezuko melemparkan Tanjiro. Tanjiro sadar Nezuko menginginkan kakaknya untuk menyelamatkan orang-orang yang dikejar Hantengu. Tanjiro tidak ingin menyia-nyiakan pengorbanan Nezuko. Dia pun langsung pergi menyerang Hantengu. Tanjiro mencium bau tubuh asli Hantengu yang berada di dalam jantungnya. Dia langsung menebas Hantengu dan berhasil mengalahkannya. Zohakuten yang berhadapan dengan Kanroji pun juga ikut menghilang. Tanjiro menangis usai mengalahkan Hantengu. Dia mengira Nezuko sekarang pasti sudah musnah terbakar. Tapi ada sosok yang datang mendekat. Rupanya Nezuko kebal matahari dan tidak mati. Begitulah petualangan Tanjiro dan Nezuko di desa penempa pedang. Mereka berhasil menang dan menyelamatkan warga desa. Ini adalah akhir dari petualangan Tanjiro yang kemudian nantinya akan dilanjut pada cerita latihan para pilar.